Mandi yang pager Bas. Itu live streaming ya. Jadi buat teman-teman jadi saking itu nih Mas ya, nggak ada kelebihan yang lain. thalassemia itu cuman dia Gina yang mengidap ini di Indonesia. Oke, welcome to Selagu TV. Preka Sundel. Murtera. Kameranya di situ. Ini relax Bang. Kita ulangi. Jadi Mbak Dea, tagline kita Selagu TV Preka Sundel gitu ya. Preka Sundel. Oke. Oke. Desah ya kamu. Welcome to Selagu TV Preka Sundel. Oke. Thank you banget, luar biasa Mbak Dea Gina. Iya bener banget Mas. Oke, tapi sebelumnya saya kenalkan peserta baru, member baru yang menggantikan Ano Gulu yang sedang sakratul maut ya. Gak apa-apa, dia sakratul maut ya soalnya. Aku jeblok jadi. Dulunya jeblok ya. Mas Ano Gulu yang sedang sakit, kita doain cepat sembuh. Sebenarnya hostnya tuh Sedino, Sela, Bendi, Ano. Oh. Sedino ngobrol, jadi Sela, Bendi, Ano ngobrol. Nah ini ada berarti Sedeni toh. Sedeni. Sedini, Sela, Bendi, Deni. Mas ini manajernya saya juga Mbak Dea. Iya. Dan pasti luar biasa kita sudah bersama Dea Gina. Wow. Buat teman-teman yang nggak tahu Dea Gina, saya udah lama banget ya kenal sama Doi. Gimana tuh Mas? Dulu saya ikut live streaming. Iya bener banget ya Mas ya, kita dulu ketemu di live streaming. Live streaming namanya Nono Live. Bener Jadi kan banget. Apa sih gitu? Nah, jangan biarin aku di sawer kudu di kampung raiku, mangan dok mentah. Nek lanang biasanya ngono-ngono kuwi. Challenge. Apa nek itu kan dari ngene to. Dilat WC dulu ya. Iya. Dia Gina. Dulu kita pernah sawa bareng-bareng di Nono Live ya. Tapi sebenarnya nama aslimu siapa sih? Aslinya namanya Bunga Dea Regina. Wow, Bunga Dea Regina cantik ya. Ya dia gina ya masuk. Masuk, namanya udah jual banget loh. Dea. Itu Lombok. Cuma Bunga kan agak biasanya yang di TV-TV Aduh, nama iya. disamarkan gitu. Bener. Oh iya, awalnya sih saya coma-coma ya. Jadi Dea Gina ini salah satu teman saya lama banget yang akhirnya kita ketemu ya. Bener banget ya Mas. Biasanya kita ketemu di DM ya, kok gitu kan apa komen-komenan ya. Setelah sekian lama dulu saya ikut di aplikasi live streaming ya. Jadi teman-teman harus tahu ya. Jadi beberapa live streaming sekarang itu kan juga menjadi ajang apa ya untuk cewek-cewek dan cowok-cowok nyari duit sekarang, Bener Mbak. banget. Karena pandemi. Lebih sama Iya. cewek katanya Mas. Cewek. Saya ngalami dulu jadi member live streaming cowok yang harus challenge ya. Nek abang hijau joget-joget, mangan dok mentah di kaplok konco. Nek cewek ini luwih gampang ya, Mbak. Pernah di angka berapa paling gede dapat? Kemarin di Nono Live itu paling banyak dapat 19 juta. Mas. Wow, Sebulan 19 juta. ya. Paling dikit itu paling 8 jutaan lah. Oke. 8 juta, Modelmu 7 piye juta. berarti itu, Mbak? Modelmu. Dari awal Nono Live itu emang aku nyanyi Mas. Dia nyanyi. Awalnya Oh, nyanyi. Iya. Tetep top rate tetep nganggo belan. Iya, soalnya cewek. Kita tahu di live streaming kan biasanya sorry ya, mungkin black, rodo-rodo, lambat dia gitu nggak? Enggak, Vokalnya. kostumnya lengkap tapi bolanya enggak ada. Itu malah bingungnya ya. Oke. Enggak sih. Memang vokal tok ya berarti ya. Memang Aku tuh sebenarnya pengennya orang masuk ke rumah aku tuh ngelihat bakat sih Mas, nggak ngelihat yang lain ya kan. Iya. Jadi gimana caranya kita guide penonton aja sih gitu, dengan bakat yang aku punya Tapi gitu nyanyi. Doi ngeri loh, 19 juta sebulan ya tinggi tau. Yoi ke Mas. Ada lagi yang di atasmu berapa? Enggak segini aja. Kamu Banyak, berapa? Mas. Aku dulu terakhir 8 juta. 8 juta ya. Paling mentok 8 juta. Itu wes dilihat WC, mangan dok mentah di kaplo konco. Raiku tidak dua jino ngelek riak konco barang. Masalah inget nggak? Apa? Masalah waktu itu Ada korek nggak? di mana ya Mas koreknya? Oh iya. Waktu itu kan masalah kan pernah pakai air kan di atas Mandi. pagar ya kan? Mandi yang pager Bas.
Itu live streaming ya. Jadi buat teman-teman, jadi Tapi saking itu nih Mas ya, nggak ada kelebihan yang lain. Jadi kabeh dilakoni. jadi kalau kita ngomongin live streaming memang itu sih. Weh, apa ya? Kamu itu ya surat kuning ya? Nah, surat kuning lagi, aduh. Jadi kayak kita ngomongin soal live streaming banyak banget ya. Rokoknya tuh Banyak Mas. banget. Boleh. Ada Bigo, ada Nono Live, ada Minggu. Tapi Banyak banget. Mbak Dea ini bisa mencapai hasil segitu karena bakatnya doi, Berarti itu nyanyi. kayak gitu tuh lebih besar dari YouTube tuh Mas. Nah, dikatakan sebulan sampai segitu. Ya beda Mas. Ya beda karakter ya. Kalau Iya YouTube sih. dia lebih ke subscriber dan viewers ya. Benar. Kalau Mbak Dia itu lebih ada istilah spender Mas Bundan. Aku nggak apal nih. Jadi spender itu kayak as a director lah. Dia deposit duit khusus nyawer orang hostnya. Aku ngerti, sing duitnya gue tuh kapal-kapal. Nah, Bener banget. dulu Mbak Dia juga gitu ya. Berarti kerjanya tiap hari live ya. Iya, jadi sejam itu kan ada target jam. Kalau target jam itu biasanya kan minimal 3 jam. Oke. Biasanya sih aku lebihin sih biar dapat yang banyak. Itu biasanya sehari tuh 5 jaman lah nge-live gitu. 5 jam ya. 5 jam nge-live. Swimming Jadi 5 jam yang lain. Iya, tapi bisa di shoot nggak sih? Maksudnya waktunya 1 jam, nanti boleh. 2 jam banget. di jam 6 nanti 2 jam lagi boleh ya? Boleh banget itu, Mas. Oke. Dan kamu nyanyi? Enggak selalu tentang nyanyi sih sebenarnya. Kayak ngobrol sama viewers, terus juga sama kayak masalah kan challenge juga. Aku juga challenge sih. Contoh, challenge yang paling ekstrim apa Bang? Ekstrim Mangan tai mungkin? Enggak sih. Ya, ekstrim banget ya. Mungkin dilihat upele koncomu. Enggak sih. Aku tahu ngerti Mas. Apa? Kon ngabung di tembok tapi gitu nek. Nah, gitu-gitu ya. Iya, sebenarnya kalau aku kemarin sih yang paling nekat banget sampai masuk rumah sakit sih aku masalah. Jadi kalau misalnya ada orang yang nge-gift di atas 300.000, itu aku makan 1 sendok bon cabe. Bon cabe loh. Senekat itu loh. Sampai masuk rumah sakit? Saya masuk rumah sakit. Kenapa? Ususmu menggelinjang apa? Aduh, menggelitik banget cabenya. Oh, betul ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kita kenal dia gini dari live streaming sih. Akhirnya lama nggak ketemu beberapa tahun, ketemu lagi nih sekarang ya. Dengan sekarang kesibukannya kerja di salah satu provider ya, Iya, betul. di perusahaan provider gitu Mas. Oke, di Excel lah kita sebut. Sebut merek. Kadung ya. Soalnya aku Indosat. Itu jarum. Itu sih Maxer battery lagi. Berarti kita musuhan ini. Iya dong. Itu rokoknya bukan Kompetitor. dermo. Oke. Mungkin Mas Didi awam ya seputar live streaming. Iya Mas, gak pernah ngeliat gitu-gitu Mas. Dia mah nonton mah pasti. Nah, sorry Mbak, kita Tapi aku ngomongin. malah dulu nikah sama istriku lewat aplikasi TikTok dulu Mbak. Nah, Sumpah. ini kisah nyata. Kisah nyata. True story. Dia nikah ketemu istrinya di Bitok. Bitok tuh ajang untuk mencari beonan ya. Kayak micet ya. Kayaknya tapi dulu kan buat kenalan-kenalan ngono ya. Di share sing daerah sekitar itu. Terdekat toh. Dapat lah Kayak istrinya. aplikasi dating gitu nggak sih? Ya, Jodoh gitu ya. Oh. Tapi ada nggak sih? Maksudnya aku kan cuma ikut Nono Live itu live streaming itu 4 bulan. 4 bulan ya. Ya, mungkin ada nggak sih dulu ya basisku Sremen Gudal tuh juga pengikut kui Mas, live streaming ono Mas. Ono sing sorry wong jek kempret di live ki. Masih ada sekarang Mas banyak Mas. Colmek di live ki. Ngoyor-ngoyor ngerempon di live ki. Itu ada nggak sih di aplikasimu dulu ada nggak? Kalau di zamanku dulu tuh kayaknya Apa? kayaknya enggak deh Mas. Kalau dulu ya waktu zaman-zamanku tuh semua kayak nonjolin bakat gitu. Ya nggak tahu ya bakat terpendamnya mereka apa. Ya, Misal mungkin kayak nge-dance. Oh, iya. Nge-dance ya live sambil nari-nari gitu. Terus kalau Betul. nyanyi. Terus kayak Mas Ella kan sukanya kan yang gila-gila gitu kan, Gila-gila. yang seru-seru gitu. Lebih sakit saya Mas. Lebih sakit. Karena sing didol meneh Mas. Edan. Kudu edan. Apalagi kita bersama sama kayak Pak Bendi paling ngedolnya tentang keedanan gitu ya. Semakin Gitu tua, ya. gitu. Tapi ada yang namanya istilah spender di live streaming ya, di mana itu orang-orang yang berduit yang mendepositkan uangnya untuk menyawer para hostnya. Kok pertanyaanku ada Mas sampai segitu ya? Itu kok ada sih orang-orang kayak Itu kan gitu? berarti kan nggak kenal sama kamu tuh dia? Enggak kenal. Awalnya kan apa ya? Mungkin mereka tertarik melihat hostnya. Mungkin bisa jadi kan ya. Misalnya kan cantik nih, terus Tipeku suaranya banget bagus nih. tipeku banget nih, terus Masih ingat mungkin- nggak?
Aku sih nggak pernah ketemu spenderku sih selama ini. Cuman masih berhubungan baik, masih chattingan dan lain-lain. Karena kita kan punya grup gitu. Jadi kalau misalnya mau live tuh kabar-kabaran tuh lewat grup. Aku mau live nih jam sekian. Iya betul. Hampir sama kayak aku live nih disupport. Disupport. Apalagi ikut agensi ya. Iya. Dulu aku ikut agensi, jadi kalau live pasti disupport sama teman-teman dulu gitu. Kan dulu kita juga sering battle kan mas? Battle. Jadi dulu kayak misalnya Mas Ella kalau kalah nanti ngapain? Ya, kalau Mbak dia kalau kalah mandi tembus. Ya gitu ya. Gitu lah. Ya. Oke. Berarti kita ngomongin live streaming lah ya. Yang sampai saat ini banyak banget ya. Aku juga ngelihat teman-teman di Instagram followerku juga pada ikut live streaming gitu Mbak. Itu menjanjikan nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk live streaming itu ada yang menjanjikan, ada juga yang enggak sih mas. Oke. Jadi beberapa aplikasi kan mungkin udah banyak host. Jadi mungkin terlalu banyak host juga spender bingung nih mau nge-share uangnya ke siapa. Betul. Gitu kan. Karena terlalu banyak pilihan kan gitu. Tapi kalau selama ini aku ikut live streaming sih menjanjikan. Sejauh ini menjanjikan karena kan 15 juta bro. sekarang sih. Sekarang sih udah enggak sih. Soalnya kan mungkin rutinitasku kan juga banyak kan mas. Maksudnya banyak kegiatan lain selain ini. Oke. Spendernya apa-apanya itu kena COVID kemarin. Jadi berkurang. Iya. Oke, seru kita akan ngomongin live streaming ya sih. Tapi kita mau terima kasih dulu buat Kangen Kamu, Coffee ya. Oke, thank you banget buat Kangen Kamu. Kita minum dulu. Iya ki utai. Oh, rapet ki gini. Sono Ini yang ngiklan kemarin rempah-rempah itu mas. Rempah-rempah mas ya. Info saja mas ya. Tahu nggak kamu yang mase-mase itu? Nggak tahu sih mas. Nggak ngikutin ya? Nggak ngikutin. Tapi enak loh mas kopinya. Enak. Dan ini juga ada toast ya, beberapa toast. Dan terima kasih buat Kangen Kamu Coffee untuk rempah mewah resto dan Graffiti Trampolin. Ini satu tempat. Ini juga Tempat ya. Kalau kamu, ayat mimang. jadi kalau kamu pengen main di sini ya, trampolin di sini boleh banget ya di sini ya. Oke, kita ngobrolin lagi soal Dea Gina ya. Tapi basically kamu tuh apa sih? Bisa dibilang penyanyi nggak sih mas? Bisa ya? Karena dulu kan aku kan Karena di hatiku. Suara duanya titik Mikir lo. Oh ya. Tapi penyanyi. iya kalau dulu sih sampai sekarang ya masih nyanyi sih. Oke. Gitu. Nyanyi apa? Sinden apa keroncong? Sinden bisa, keroncong bisa. Enggak Tapi bercanda. saya tahu ya, Dea Gina ini dia dari asli Ambarawa ya. Asli Ambarawa. Pernah ngeband-bandan indie dulu ya? Pernah. Apa popang, apa emo, apa hardcore? Hardcorean lah. Agla! Biasa. Sini hardcore! Berarti sering singelong gitu ya? Iya sih. Dulu di Jakarta tapi Oke. udah lama banget mas aku udah nggak gitu enggak. Ya. Masih bisa scream nggak? Bisa tapi Dikit ya, coba dong. aduh nggak aman. Iya, mana? Iya. Coba scream dikit dong, Mbak Dea. Enggak lama. Malu dong ya. Iya. Sih, kalau kita ngomongin Mbak Dea, dia vokalis ya. Berarti ada cerita yang menarik ya. Mbak Dea ini sempat ke Jakarta. Sekotahun 2013. 2013 Di Jakarta di ngopo? Jakarta. Dulu itu Tol gilo-gilo atau dulu kan karena hobi nyanyi Idol terus indie. wah. ditawarin temen lah. Oke. Kita kayak yuk ngeband yuk gitu. Ngeband. Terus akhirnya ngeband. Personal apa ada band yang pendampingmu? Ngeband ya tidak Awalnya personal mas. iya Band kan diajakin berbentuk personal. kelompok. Aduh, malah ini bocahnya. Lulu. Konsep tahu satu. Oh, iya. Gimana? Persatu orangan. Solo apa band solo maksudnya? Awalnya ngeband. Oke. Jadi berangkat ke Jakarta itu konsepnya ngeband. Terus kita bikin lagu di sana bareng sama Mas Gavet. Oke. Hello. Tahu kan Mas Hello? Berarti. Aku tertipu. Iya. Oh, seperti ular yang ketangkap gini kan, vokalisnya kan? Emang iya? Iya, Edep tuh ya vokalisnya lo, Edep.
Terus dibikinin lagu, akhirnya berkesempatan buat gabung sama salah satu label industri di Oke. Indonesia. 2013 kamu hijrah lah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta. Ke Jakarta. Jakarta, ya. Susah banget. Jakarta. Terus jadi vokalis di sana, ngeband. Awalnya ngeband. Sekeras apa ibu kota untuk industri musik bagi kamu? Aduh, kalau dibilang susah-susah gampang sih Mas di Oke. industri musik di. Berarti udah buat lagu sendiri tuh ya? Udah. Udah tau dia punya single bawa nyiwu ya namanya. Itu kak singlenya buat sendiri apa bikin? Alhamdulillah sih itu bikin lagu sendiri. Emang suka nyiptain lagu sendiri kan. Oke. Terus bikin lagu, udah jadi tinggal launching aja. Launching. Album terus- ya, nggak single. Awalnya album. Ush. Album berjalannya waktu kamu sama bandmu. Sama bandku. Bikinlah album nih. Bikin Berapa album. lagu tuh? Itu hampir 6 lagu kayaknya. 6 lagu. Nah, ada cerita menarik Pak Bendi. Doi sempat di ghosting sama yang namanya label di Jakarta. Berarti kan tidak semulus dengan apa yang dipikirkan ya, tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada kan. Ya sebenarnya sih iya sih, Ghostingnya Mas. seperti apa sih emang? Tiba-tiba Mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang nonton nih. sih. Aku pernah denger sih kayak gitu mas, banyak sih. Banyak ya yang habisnya miliaran nggak kayak jadi. gitu di Balina Semarang. Itu berarti Mungkin aku salah satunya Mas. Oke. kalau kak ya keluar sendiri apa gimana kak itu mbak? Kalau produksi ya biaya sendiri. Tapi kalau untuk yang lain-lain kayak kemarin kan aku sempat tur tuh Mas. Tur itu dibiayain sama label Oke. gitu. Dan kalau Dibayarin misalnya semua apa cuma makannya aja? Betul Beda kok, sama nama bandmu apa dulu itu? dulu namanya A1. Ada singkatannya, Apa Anak itu? Desa Bersatu. Wow, karena memang dari kabupaten atau? Enggak dari Semarang semua kan? Hmm. Dari Semarang semua, aku yang dari Kabupaten. Berapa tahun kamu di Jakarta? Berarti total sampai 2018 6 tahun ya. Sian. 6 tahun. Akhirnya Oh, boy, sih Bu, itu 6 tahun ki tour. sebetulnya kalau Ayo. dibilang pencapaian apa, aku di sana belajar banyak banget sih Mas. Oh ya, ceritain nih buat teman-teman nih. Jadi pertama aku belajar tentang produksi lagu, akhirnya tahu nih ternyata rekaman tuh nggak segampang yang kita bayangin gitu. Maksudnya Oke. take berkali-kali sampai subuh gitu, Wah. kayak gitu sih. Terus apa namanya manggung dari kota ke kota, terus kemarin kan sempat juga aku bilang tour juga kan gitu. Oke. Jadi banyak banget pengalaman yang aku dapetin di Jakarta sebetulnya kayak gitu. Jadi nggak semuanya tentang kesedihan sih di Jakarta tuh. Banyak sedihnya, banyak dukanya, apa banyak sukanya? Kalau ditarik semuanya nih, Diduga mas. ya dukanya. Akhirnya balik ya. Sorry. Maksudnya di ghostingnya di ghosting apa aja? Maksudnya Kalau kemarin tuh di ghosting sebenarnya itu aku yang menyimpulkan sendiri sih. Ya, oke. Karena kan waktu di label itu kan mungkin talent bukan cuma aku doang sih Mas Ella. Jadi talent tuh banyak banget dan mungkin kan label tuh punya ada apa ya? Berkata tuh timingnya nih pas nggak waktu mau launching gitu, keluarnya nih di bulan ini pas nggak gitu di industri musiknya gitu kan. Ya jadi mungkin kan banyak antriannya, Ya, talent-talentnya betul. gitu. Jadi Yang aku ngepasin keluar mereka ya berarti ya? iya, dan aku salah satu Second chance gitu ya. talent yang nggak dikeluarin Tidak sampai diprioritaskan. Tidak Karena apa? diprioritaskan. Karena SDM-nya ataukah materimu yang dinilai kurang atau apa? Kalau materi sebenarnya udah siap sih Mas. Udah siap ya? Udah siap banget dan mereka kayak approve banget lah sama materi yang aku bawain. Cuman karena timingnya nggak pas aja Mas. Waktu itu mungkin ada salah satu talent yang lagi naik banget nih. Akhirnya mereka akhirnya memprioritaskan talent itu. Oh, oke. mungkin mereka yang tahu pasarnya apa marketnya mungkin. iya mungkin kayak gitu ya. Jadi aku lebih di jangan dulu deh, nanti dulu gitu. Tapi keterusan Di hold nih gitu ya? di hold tapi Soalnya mungkin 2025 apa 28. masih Banget ya? jauh ya. 6 tahun. 6 tahun Yang loh. kamu dapatkan di Jakarta hanya ilmu, Mari. Ya nggak ilmu juga Mas Ella. Experience. Iya kan experience juga, terus dapat Loh, uang juga Tapi, dari Pak, nyanyi. Aku mau nanya Mbak, maksudnya kan di sana kan 6 tahun itu kayak pengeluaran dan lain sebagainya dari mana? Dari hasil nyanyi, jadi kan kalau misalnya di label itu tetap harus manggung kan, off air kan, tetap dapat Kamu dikasih fee. panggung, bayaran nih gue buat Iya, kamu gitu. benar kayak Oh gitu. cuma
di ghostingnya maksudnya singlenya apa albumnya nggak jadi keluar. Iya sampai sekarang mas nggak Ngantri dulu karena ngantri dulu. memang memprioritaskan karena apa? Sorry, memprioritaskan artis A ini dia asli dari ibu kota atau gimana? Enggak, sih gini. Nggak berani komen Sing di sih. belakang dia akhirnya naik ya. Naik. Sekarang naik. berarti Naik. Tapi Itu kan insting dari sebuah label kan? Iya, bener sih. Oke. Gitu. Naik kok orangnya. Naik ya. bisa Kamu sebutin bandnya itu yang lain. apa? Siapa? Nggak apa-apa. apa-apa. Aduh, ya Satu aja. ampun. Raja? Enggak, waktu itu aku bareng sama anak-anak ada band sih. Oh iya. Jawa Bor. Kan itu kan waktu itu kan dia lagi apa namanya Sekarang kan masukin single malah baru. dia jadi supermarket tuh mbak. Apa itu mas? Ada itu Ada, wah. ada swalayan. Ada swalayan. Untuk Satu Mbak. Masih tebak sih Bang Didi kurang sih. Kurang ya, kurang. Iya. Tapi dia memang aslinya lucu. Lucu ya? Tapi belum keluar ini. Belum. Oke, kita ngomongin kamu di ghosting label lah ceritanya ya. Tapi mungkin kesimpulanmu apa sih yang kamu dapatkan dari label ini? Banyak sukanya apa dukanya? Pasti dukanya. Duka dong mas, kalau misalnya apa namanya kemarin kan sempat berjuang 6 tahun tuh nggak waktu yang Bersih banget singkat ya. loh. 6 tahun tuh lama banget gitu dan kayak setiap hari tuh kayak kapan ya, bulan apa ya gitu Oke. launchingnya. Yang gitu. membuat bertahan apa mbak selama 6 tahun ini? Karena aku dari awal Lanangan? enggak sih. Apa mungkin pacaran kayak sopo? Enggak sih, enggak sih. Pacaran sama cleaning service. Enggak Bisa, sih. Mbak. Enggak sih kalau aku sih bertahan karena karena passion sih mas. Passion ya? Suka nyanyi Sukanya nih sampai sekarang. sampai sekarang. Kalau sekarang terakhir Doi setahun di Holy Wings. Bukan setahun di Holy Wings sih. Cuman gabung sama anak Semarang tapi di beberapa tempat. Di gitu. beberapa tempat ya. Di beberapa tempat. Main suasana main sini ya. Iya, sana sini. Oke, jomblo sekarang. Jomblo mas. Jomblo yang menyedihkan. Cariin mas. Saya masuk kok kowe jomblo. Iya masalah Tapi yang jomblo. nyampe banyak lah ya. pasti ya. Tapi ya begitulah masalah. Kenapa? Kamu terlalu selektif atau apa ini? Kalau dibilang selektif ya pasti selektif lah. Selektif lah. Iyalah. Kamu Karena carinya kan apa soleh atau hafiz Quran atau apa? sebenarnya enggak sih. Kalau habis Quran yang lain enggak sih. Pembalap baju lu tole-tole kok kreak lu. Yang penting baik Apa, bertanggung gimana, jawab. Bud? Hah? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke. Oke. Kita pasti 30. Ya. Berarti 10 menit lagi. Oke, ghosting. Selesai nih ya. Ada sesuatu hal yang menarik nih. Dea Gina Rokok itu, membahas lagi. oh ya, Dea Gina itu apa ya? Coba kreak gitu. Mungkin chefnya kangen kamu mas. Oh, gitu. Saya tahu motornya ini. Jadi benar ya. Nah, Dea Gina, dia pernah mengidap sebuah penyakit yang dimana satu di antara mungkin 1.000 sejuta orang yang mengalami penyakit ini. Penyakit telematika. Telematika beda mas. Apa mas? Mbak? Thalassemia Talasemia dan Ya, SGB. Oke. Nah, Dea Gina ini pernah masuk di beberapa media yang dia pernah mengidap penyakit yang namanya Thalassemia talasemia. Nanti tampilin Bud sampai dan juga Apa sindrom itu? Wilbern atau SGP SGB. itu apa? Ngerti kok HK SGP kan basang nomor ya, Bi? Aku nggak tahu cara penyebutannya yang bener sih. Setahu aku sih SGB itu namanya sindrom Wilbern. Sindrom Jadi, Gilbert. Oke. Penderitanya itu bisa lumpuh layu masalah. Jadi aku Polio? dulu sempat hampir seperti kayak gitu sih. Kamu Tapi bukan disuntik polio. Waktu itu ya aduh disuntik apa enggak? Ya kasih obat-obatan lah. Oh ya. Katanya tadi menarik ya, sebelum kita on air, kita offline tadi ngobrol-ngobrol. Ternyata Thalassemia. Thalassemia itu cuman Dea Gina yang mengidap ini di Indonesia. Bukan cuman aku sih, tapi SGB-nya itu orang pertama yang kena di Semarang. Wow. Jadi waktu itu booming banget. Kayak gimana kayak itu apa? Penyakitnya tuh tiba-tiba penderitanya itu disebabkan karena imun yang buruk. Oke, imunmu melemah. Melemah. Terus habis itu menyebabkan dari ujung kaki sampai naik ke atas itu mati rasa, lumpuh layu. Kamu sempat gitu. Sempat 7 bulan nggak Di bisa kursi jalan roda? di kursi roda. Oke. Hampir 7 Sama bulan. pijat. Itu beda. Beda sama kayak cikungunya itu loh ya. Iya beda.
Pernah masuk Televisi ya? keluarga. Dari segi ilmiah mungkin apa yang bisa disampaikan ke teman-teman? Televisi itu seperti apa? Maksudnya Berarti yang prediksi penyakit itu siapa, Mbak? Sing tahu gitu. Dokter dong, Wes. Dokter dong pastinya. Itu apa namanya, waktu sakit itu kan sempat apa namanya nggak bisa jalan ya. Terus kalau lumpuh, bener-bener lumpuh nggak bisa tapi jalan. masih bisa nyanyi kan? Ya masih dong, masih. Oke, Malah, oke. malah justru nyanyi itu yang bikin aku semangat loh. Badannya lumpuh, cuman di otaknya pikirannya masih normal bisa. Masih normal, masih normal kayak biasanya. Terus kalau untuk yang nggak bisa jalan itu sebetulnya kan bisa sembuh ya kalau misalnya pengobatannya benar dan ditangani oleh dokter yang profesional kayak gitu. Sempat katanya ke Maero juga ya? Sempet Oh, baru sih Jo. Oke, betul mengenai ya. Thalassemia. SGP thalassemia. Oke, thalassemia salah rusak. Itu ada memang penyakitnya. Ada ya gitu ya. Sempat mengalami itu 7 bulan. Sampai 7 bulan. kamu 7 bulan berpengaruh nggak sih secara psikologis? Iya dong, masalah waktu itu aku udah mikir kayak yang Hopeless aduh ya? aku nggak bisa nyanyi lagi nih gitu. Oke. Nggak bisa nyanyi, nggak bisa jalan, masa depanku hancur, hilang kayak gitu. Sedih sih kalau bayangin pas aku di posisi itu tuh kayak yang kayaknya aku nggak sanggup deh jalanin hidup lagi gitu dengan kondisi yang seperti ini. Padahal kan sebelumnya aku Akhirnya, nyanyi kan. sampai sekarang ini seorang Diagina bisa hadir di sini dengan kondisi normal, ya kan? Benar banget. Terapi. Ada fisioterapinya, terus juga dikasih obat-obatan juga, disuntik namanya apa ya? Aku lupa suntikannya itu namanya apa. Omikron. Oh, bukan ya? Pokoknya Sinovac? itu Bukan ya? bukan lah. Oke. Terus akhirnya karena pengobatan terus akhirnya bisa Sampai sekarang ini ya? ya Sembuh? sembuh. Oke. Sampai dokter yang nanganin aku tuh kayak yang wow gitu loh. Ini tuh bener-bener keajaiban. Nice ya. Kamu bisa jalan lagi dengan kondisi yang seperti itu gitu. Padahal waktu itu tuh bener-bener drop banget aku Mas Ella. Udah bener-bener gak bisa ngapa-ngapain lah. Cuman bergantung sama orang tua sama orang-orang terdekat aja. Sampai pipis dibopong Iya, ya? bener. Oke, Kayak gitu. sama pacarmu nggak? Sama Mas aku. Oh, mantannya ya. Berarti kok mantannya gratis? Itu sih. Oke. Gitu. Sekarang apa namanya? Kita bisa lihat artikelnya Diagina ya. Tadi sempat ditunjukin di HP-nya. Waktu dia terkena thalassemia itu. Ya, sampai sekarang udah dinyatakan sembuh. Sembuh total. Oke. Tapi jangan terlalu kecapean kata dokternya karena suatu ketika kan bisa kambuh lagi penyakit itu. Oke. Gitu. Setelah sembuh ini kesibukannya apa sekarang? Kesibukan memperbaiki diri, Oke. terus Dengan juga cara mengaji. enggak lah. Jadi versi terbaik aja sih. Jadi pengen lebih apa ya, menata hidup lagi mulai sekarang. Terus juga menunjukkan bakat yang belum sama ini kan Berarti nyanyi itu bakal jadi apa ya, sebuah talenta dari seorang Diagina ya. Iya. Loh, Mbak, Oke. sakitnya itu sebelum sering live apa setelah itu, Mbak? Sebelum live malah. Oh, sebelum live kan aku bingung kok. Sakitnya jadi itu jumlahnya suplemen. Ya? Itu waktu SMA, Kamu Mas. live di Oh, udah lama kursi ya? roda Udah lama. enggak ya? Enggak lah. Masa di kursi roda sambil makan bon cabe. Oh iya, mungkin bisa TikTokan kan sekarang banyak orang yang pede di TikTok Iya kan. sih. Oke, kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit lagi ya. Udah. Sekarang kesibukannya memang kerja di sebuah corporate ya, di sebuah perusahaan provider Diagina ya. Tapi sempat ikut juga di beberapa kafe, di beberapa pub yang ada di Semarang untuk nyanyi ya. Oke, berarti kesimpulannya adalah seorang Diagina give up dong, nyerah dong di ibu kota. Dibilang give up, kayaknya mau mulai dari sini deh. Nyatanya yang di sini juga oke-oke aja tuh. Oke. Iya kan, aku lihat beberapa teman-teman kita ya kan, Mas Hendra, Mas Ella nih ya kan, kan bisa lahir dari Semarang. Kenapa seorang Iya Diagina sih. nggak bisa? Karena Iya banyak kan? juga yang nanyain saya, kok di Jakarta itu salah kenapa sekarang orang berpatokan kok orang sukses harus dari Jakarta. Ternyata enggak, orang Jakarta pun, label Jakarta pun, perusahaan Jakarta pun banyak yang nyari talent dari sini ya dari kan. daerah gitu kan, dari ibu kota yang lain gitu kan. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal apa ya, karir ya seorang Diagina. Sekarang ini kerja sambil nyanyi juga. Kerja sambil nyanyi juga. Oke. Kemarin kan sempat yang dia Mas Ella bilang aku gabung sama band Semarang, akhirnya manggung di kafe-kafe. Terus sekarang kayaknya bakalan ini deh, apa namanya, lebih
yang kemarin nih yang aku pendem-pendem nih Mas, pengen aku keluarin. Kayaknya di tahun ini. Di tahun inilah. Kayak Nyanyi nggak disuruh nyanyi tuh Mas. Iya, mungkin kita ngetes suaranya Mbak Dea. Kira-kira lagu favoritmu apa sih? laguku apa ya favorit? Slipknot. Duality ya sih. Lagu favorit sedikit dong, rap dong. Laguku sendiri. Boleh. Boleh. Lagu sendiri. Oke. 3, 2, 1. Pergilah jauh, jangan pernah kau kembali untuk mengulang lagi. Wah, luar biasa. Judulnya apa nih lagi? Pergilah, Oh, pergi sana gitu loh. keren loh. Vibranya rapet loh. Kayak diapet ya. Nanti Mas ini mungkin bisa. Ini Mas ini dia juga salah satu Pencipta lagu. Pencipta lagu. Nanti Yang kita- dia aja. Kasih lagu ke Mas Denny. Kadang-kadang tok ya lagu. Garing. Oke, thank you banget Mbak Dea Gina. luar Iya, biasa. thank you Mas Ella. Terakhir Mas. mungkin dari Pak Benny mungkin apa mau nanya apa nih? Enggak sih, cuma dari kejadian semuanya sekarang mulai awal dari sekarang aja. Iya, harus fight dari sekarang. fight dari sekarang ya dengan penyakitmu, dengan kegagalanmu di Iya. ibu kota. Bang Benny mungkin ada pertanyaan? Udah cuma. Nanti tanyanya di luarin aja. Aduh, Oke, boleh. thank you banget buat Dea Gina buat Thank you, Mas Ella. Thank you banget Thank you, Mas buat Denny, 308 Mas. Absol Semarang ya. 308. Ya, oke, Pak Benny dapat Benny. Saya dapat tie dye dari Absolut 308. Bang Denny ya. Untuk Ano Sakratul Maut ya. Ini maksudnya 3 sebenarnya. Oh, Ini Bang iya. Denny ini produser kita sebenarnya gitu ya. Dan Dea Gina sekali lagi terima kasih ya. Thank you Mas Ella. Thank you banget Thank buat you, Mas kangen Denny. kamu Coffee yang udah memfasilitasi kita ya Ya, ini nih. untuk toastnya, untuk semuanya lah pokoknya ya. Dea Gina, sukses terus buat karirnya. Thank you Mas Semoga Ella. kita bisa berkontribusi bareng ya nanti kalau Pasti. butuh-butuh pencipta lagu, Mas Denny bisa nyiptain. Dia memang spesialis pencipta lagu pakai kentrung di sini. Makanya bisa lewat Selagut TV juga ya. Dan teman-teman tanggal banget ya. Ini jadi pelajaran banget buat kita. Pokoknya ternyata ya ngono ya, nggak semulus dengan apa yang Iyalah. diekspektasikan. Ya, karena juga agak sumber itu Ferguson. Nah, ampun, Ampun, Mas. Oke, Ampun. thank you banget buat Dea Gina, sukses selalu. Makasih. Thank you Oke guys. dan terima kasih buat teman-teman ya. Tetap jangan lupa untuk subscribe, like, komen di Selagu TV. Coba ya, Selagu TV prek sundel kamu dulu sendiri. Prek Sundel Sundel gitu ya. gitu. Oke, 3, 2, 1 Selagu TV. Prek Sundel Oke. Nah, terima kasih buat Dah. teman-teman sekalian. Selagu TV, prek Sundel. Sundel.